Hari ini saya akan ajarkan ke kalian apa itu carry trade strategy. Ya, teman-teman pernah melihat ya, kalau Japanese yen, bukan pernah, malah saat ini kalian lihat bahwa Japanese yen itu mengalami pelemahan terus-menerus karena aksi carry trade. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih carry trade itu? Dan apakah saya bisa pakai strategi ini dalam trade yang saya lakukan? Oke? Jadi carry trade strategy, ya sederhana sebenarnya carry trade strategy ini adalah upaya atau trade atau strategi yang dilakukan di pasar forex dengan cara meminjam uang dari mata uang yang lemah atau yang rendah interest rate-nya untuk diinvestasikan pada mata uang dengan higher interest rate. Jadi tujuannya apa sih ya? Tujuannya pasti mencari profit ya dari perbedaan antara kedua interest rate tersebut. Jadi ada disparitas atau interest rate diferensial. Nah, tujuan dari strategi ini bisa dapat profit baik itu dari interest rate diferensial ataupun juga penguatan dari si mata uangnya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin Japanese yen, itu kalau teman-teman lihat di gambar ini, kalian lihat BOJ itu 0.10 untuk interest rate-nya. Jadi Japanese yen itu mengalami pelemahan karena memang ada aksi strategi dari carry trade ini ya, di mana banyak orang meminjam uang dari Bank of Japan untuk mereka tempatkan dananya di Amerika Serikat. Teman-teman bayangkan mereka pinjam bunga banknya 0,1 untuk dapatkan hasil imbal hasil 5,50 di Federal Reserve yang menggunakan Amerika Serikat itu, yield dari Amerika Serikat. Ini yang bisa digunakan untuk apa ya? Mencari profit keuntungan secara signifikan dengan cara mereka memanfaatkan perbedaan interest rate. Terus bagi kita gimana? Sebenarnya kalau sudah bagi kita sendiri, ini cukup gampang ya. Bahwa teman-teman tinggal ngelihat di mana mata uang yang memang memiliki interest rate yang rendah, lalu di mana mata uang dengan interest rate yang tinggi. Tetapi negaranya harus sebanding ya. Bahwa negaranya itu harus sama-sama negara maju, negara kuat, negara yang punya perekonomian yang baik. Kenapa? Karena pasti nggak akan cocok kalau teman-teman bandingkan Bank of Japan dengan negara-negara berkembang. Karena pasti negara berkembang itu interest rate-nya tinggi. Semisal Bank of Japan dengan BCB, itu susah teman-teman bandingkannya. Tetapi kalau Bank of Japan pindah ke Bank of England, atau Bank of Japan ke ECB, atau Bank of Japan ke Federal Reserve, itu jauh lebih mudah untuk teman-teman membandingkannya. Kenapa? Karena sama-sama negara maju, negara dengan perekonomian yang kuat, dan mereka juga bisa memastikan tidak adanya risk yang berlebihan ketika diperdagangkan. Lalu carry trade strategi ini sebenarnya punya kelemahan ya sebenarnya. Ada dua, yaitu exchange risk dan interest rate risk. Jadi kan kalian niatnya tadi mencari keuntungan dari perbedaan interest rate. Tapi bisa aja, misalnya kalian pindahkan Bank of Japan ke Amerika Serikat ya. Dari uang kalian pinjam dari Jepang, kalian masukin ke Amerika Serikat. Bisa aja mata uang Amerika Serikat itu melemah terhadap Jepang. Jadi, walaupun kalian dapatkan keuntungan dari yield-nya, tapi secara exchange, secara currency, itu sebenarnya kalian hanya break even aja. Ya, hanya break even aja. Karena kalau setelah dihitung-hitung, pertumbuhan penguatannya Japanese yen terhadap US dollar itu hampir menyamai dengan interest rate yang didapatkan. Itu yang pertama, exchange risk. Yang kedua adalah interest rate risk. Karena kita nggak tahu kapan tiba-tiba ada peningkatan atau penurunan suku bunga lagi. Kalau misalnya kita sudah menganalisis mungkin oke. Tapi peningkatan dan penurunan suku bunga yang sangat amat signifikan, drastis, atau bahkan tidak diinginkan oleh pasar, jadi pasar itu belum bisa mengantisipasi, itu bisa juga mempengaruhi strategi carry trade ini. Tapi sejauh ini yang saya lihat ya, carry trade ini bisa dilakukan selama memang disparitas interest rate-nya tuh lumayan jauh. Misalnya kayak Bank of Japan tadi dengan Amerika Serikat, itu bisa digunakan. Jadi kalau teman-teman mau memanfaatkan carry trade strategi ini, ya paling penting adalah kalian harus paham tentang fundamental. Karena kalian nggak akan bisa tahu apakah dia good or not dalam bentuk ekonominya, dan juga apakah good or not dalam interest rate-nya, tanpa kalian memahami fundamental dari negara itu sendiri.